Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu. Di cerita kali ini, kita tidak akan bertemu hantu yang menampakkan diri. Tidak ada jeritan keras atau bayangan yang melompat tiba-tiba. Horor dalam kisah ini lahir pelan, dari sawah yang mengering, dari beras yang terlalu banyak, dan dari sebuah gudang tua yang seharusnya tidak pernah lebih subur daripada tanah di sekitarnya. Cerita ini berasal dari wilayah Sragen, Jawa. Tempat lumbung bukan sekadar bangunan, tapi dianggap rumah bagi Dewi Sri Penjaga, rezeki, dan kesuburan. Mari kita mulai ceritanya. Desa Kedungsono, Kecamatan Masaran, Sragen, selalu dikenal sebagai desa tani. Sejak dulu, orang-orang hidup dari sawah, dari lumpur yang menempel di betis, dari padi yang dipanen bersama-sama. Di tempat itu, musim menentukan segalanya. Kapan orang tersenyum, kapan orang berhutang. Namun, di tepi desa, berdiri satu bangunan yang seolah tidak tunduk pada musim. Warga menyebutnya lumbung tua. Gudang itu sudah ada bahkan sebelum jalan aspal. Membela das, dindingnya dari bata merah tebal, disusun rapi tanpa plester, atapnya limasan dengan kayu jati tua yang sudah menghitam. Di siang hari, bangunan itu terlihat biasa saja. Tapi saat sore menjelang maghrib, gudang itu selalu tampak lebih gelap dibanding sekitarnya. Seolah cahaya enggan menyentuhnya. Pemiliknya adalah Sastro Wiryono. Dulu, Sastro hanyalah pengepul kecil. Ia membeli gabah dari petani sekitar, menyimpannya sebentar, lalu menjualnya ke pasar Sragen. Hidupnya pas-pasan, cukup untuk makan dan menyekolahkan anaknya. Namun segalanya berubah sejak ia memusatkan usahanya di lumbung tua. Kini, gudang itu tak pernah kosong. Musim hujan terlambat, gudang penuh. Musim kemarau panjang, karung beras tetap menumpuk hingga ke langit-langit. Bahkan saat desa-desa lain mulai membeli beras dari luar daerah, truk-truk justru keluar masuk lumbung tua setiap pagi. Suara mesin diesel, bau gabah kering, dan debu halus. Beras sudah menjadi pemandangan biasa di sana. Namun, ada satu hal yang membuat orang mulai tidak nyaman. Tidak ada satupun petani di Kedungsono yang merasa panennya berlebih. Pagi itu, Karto, seorang petani berusia hampir 50 tahun, berdiri di pematang sawahnya. Tanah di depannya retok-retok, meski semalam air irigasi masih mengalir. Daun padi menguning sebelum waktunya. Ia menghela napas panjang. Tanah kok rasanya beda, gumamnya. Dari kejauhan, ia melihat truk besar keluar dari arah lumbung tua. Baknya tertutup terpal biru, jelas penuh muatan. Debunya beterbangan, menempel di daun padi yang sudah lemah. Karto meludah ke tanah. Beras dari mana? Terus kui, katanya lirih. Siangnya ia bertemu Sastro di warung kopi dekat balai desa. Gudang sedang ramai bongkar muat. Tapi Sastro tampak santai, duduk minum kopi. Hitam, Sastro, panggil Karto pelan. Sastro menoleh dan tersenyum tipis. Lah, Pak Karto, panen pie? Karto duduk di depannya. Yo ngono, gagal maneh. Tapi gudangmu kok malah tambah rame. Sastro tertawa kecil, tapi tawanya cepat berhenti. Rezeki wong beda-beda, Pak. Jawaban itu terdengar wajar. Tapi kenapa? Dada Karto terasa tidak enak. Lumbung tua tidak pernah terkunci penuh. Pintu kayunya besar dan berat, tapi selalu menyisakan celah kecil. Dari celah itu, udara dingin sering keluar, membawa bau beras mentah yang aneh, bukan bau segar, tapi juga bukan bau busuk. Beberapa kuli angkut pernah bercerita, jika mereka masuk terlalu lama ke dalam gudang, kepala mereka terasa ringan, seperti melayang. Aneh, Mas, kata salah satu kuli suatu sore. Di dalam rasanya adem, tapi bikin merinding. Chow and gelanter, jawab temannya. Beras ya, dingin. Namun tak satu pun dari mereka berani masuk sendirian setelah matahari tenggelam. Ada aturan tak tertulis. Aktivitas berhenti sebelum maghrib. Bukan karena perintah Sastro, tapi karena perasaan. Di rumahnya, Sastro sering terbangun tengah malam. Ia duduk di tepi ranjang, mendengarkan suara dari kejauhan, gesekan halus, seperti gabah digeser pelan. Istrinya Sriati pernah bertanya, Mas,
Chow krungopa, Sastro menggeleng, ora opo-opo angin wae. Padahal ia tahu suara itu berasal dari arah gudang. Anaknya, Raka, sering ikut terbangun. Bocah itu berdiri di depan jendela, menatap ke arah lumbung tua yang samar tertutup kabut malam. "Pak," kata Raka suatu kali, "beras di gudang akeh banget yo." Sastro terdiam sesaat. "Iyo, le, akeh." Raka menunduk. "Kasihan sawah-sawah." Kalimat itu membuat Sastro merinding. Beberapa hari kemudian, desa mengadakan selamatan kecil. Hasil panen buruk, tapi tradisi tetap berjalan. Namun, ada satu hal yang berubah. Tidak ada lagi sesaji di lumbung dulu. Sebelum lumbung tua jadi gudang besar, warga selalu meletakkan tumpeng kecil dan bunga di sudut bangunan. Sekarang, tempat itu dipenuhi karung-karung beras. Malam itu, Mbah Wiryo sesepuh desa berdiri lama menatap gudang. "Lumbung iku omahe Dewi Sri," katanya pelan pada Karto. "Yen omahe dipaksa kerja terus, tanpa diparingi panggonan, sing dijupuk dudu mung padi." Karto menelan ludah. "Sing dijupuk apa, Mbah?" Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap tanah, lalu berucap lirih, "Kesuburan." Dan sejak malam itu, hujan benar-benar berhenti turun di Kedung Sono. Gudang tetap penuh, sawah mati, dan tak seorang pun menyadari bahwa ini baru permulaan saat kesuburan masih bisa dipindahkan sebelum akhirnya tumbal berubah wujud. Pagi di desa Kedung Sono tidak lagi terdengar sama dulu. Sejak matahari baru muncul dari balik pepohonan jati, suara kodok, burung pipit, dan gemericik air irigasi selalu menyambut hari. Kini, yang tersisa hanya desiran angin kering dan bunyi daun padi yang saling bergesekan kering, rapuh, seperti kertas tua. Karto berdiri di tengah sawahnya, memandangi hamparan padi yang seharusnya sudah mulai menguning. Namun yang ia lihat hanyalah batang pendek dengan bulir kosong. Ia memetik satu tangkai, menekannya dengan jari. Krek, hancur sebelum sempat dipanen. "Yowis," gumamnya. "Rampung kabeh." Ia menoleh ke arah barat, ke arah lumbung tua. Dari kejauhan, bangunan itu berdiri kokoh, tak terpengaruh apapun. Atapnya masih hitam, mengilat, terkena embun pagi. Pintu kayunya tertutup, tapi Karto tahu di dalamnya beras menumpuk seperti biasa. Entah kenapa, Paratnia Muael kegagalan panen tidak hanya menimpa Karto, hampir seluruh petani di Kedung Sono mengalami hal. Sawah yang letaknya paling dekat dengan gudang menjadi yang paling parah. Tanahnya keras seperti diinjak di atas batu bata. Suatu sore, beberapa petani berkumpul di gubuk sawah. Wajah-wajah mereka kusam, mata cekung karena kurang tidur. "Air, irigasi ora masalah," kata Samin, petani lain. "Tapi tanahnya kayak mati." "Mati piye maksudnya?" tanya yang lain. Samin menggaruk kepala. "Kayak wis ora gelem nandur opo-opo." Percakapan terhenti saat suara truk melintas di jalan desa. Semua menoleh bersamaan. Truk itu keluar dari arah gudang. Bannya penuh lumpur kering. Baknya jelas berat oleh muatan. Tak ada yang bicara, tapi di dada mereka ada rasa yang sama tidak adil, tapi tak tahu harus menyalahkan siapa. Malam itu, Karto pulang dengan langkah berat. Di rumah, istrinya menyuguhkan nasi dengan lauk seadanya. "Panen, piye?" tanya istrinya pelan. Karto menggeleng. "Entek." Istrinya terdiam. Sendoknya berhenti di udara. Di luar, angin membawa bau gabah kering dari arah gudang. Bau itu menyelinap lewat celah jendela, membuat nasi di piring terasa hambar. Karto bangkit dan keluar rumah. Ia berdiri di halaman, menatap arah lumbung tua yang terlihat samar di kejauhan. Lampu gudang menyala, padahal sudah lewat maghrib. Lampu itu tidak terang, hanya redup kekuningan, seperti lampu minyak. Cahaya itu tidak menyinari keluar, justru seperti ditelan dinding gudang. "Lah," Karto berbisik, "kok urip maneh?" Biasanya, gudang gelap total setelah maghrib. Di dalam gudang, Sastro berdiri sendirian. Ia tidak sedang menghitung karung atau memeriksa stok. Ia hanya berdiri di tengah ruangan, di antara tumpukan beras yang menjulang. Tangannya gemetar memegang tas kain kecil berisi sesaji sederhana bunga setaman dan seikat padi kering.
Ia meletakkannya di sudut gudang, tempat yang dulu sering dipakai warga untuk sesaji. "Cukup iki weh," bisiknya pelan. "Aku, orang jaluk liane." Udara di dalam gudang terasa lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduk Sastro berdiri. Ia merasa seperti sedang diawasi dari segala arah. Bukan oleh mata, tapi oleh sesuatu yang lebih luas. Suara gesekan terdengar, pelan, teratur, seperti ribuan butir gabah bergeser bersamaan. Sastro memejamkan mata. "Aku mang pengen usahaku selamat," katanya lirih. "Ora ana sing tak korban ke." Suara itu berhenti. Gudang kembali sunyi, tapi rasa dingin tidak pergi. Di rumah, Raka terbangun tengah malam. Keringat membasahi keningnya. Ia duduk di ranjang, menatap kosong ibu. Panggilnya pelan. Sriati terbangun. "Kenapa, Le?" "Raka ngimpi sawah," jawabnya lirih. "Sawahnya garing." "Terus?" "Berasnya jalan sendiri." Sriati mengusap kepala anaknya. Namanya juga mimpi. Tapi Raka menggeleng. "Berasnya kaya. Nyedot tanah, Bu." Kalimat itu membuat Sriati terdiam. Keesokan harinya, Mbah Wiryo berkeliling desa. Ia mendatangi sawah-sawah, menunduk, menyentuh tanah dengan jari tuanya. "Wis kering tenan," gumamnya. Saat ia sampai di batas tanah dekat gudang, ia berhenti lama. Tanah di sana justru terasa lembab. Rumput liar tumbuh lebih hijau, lebih tebal. Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Kisupu pindah panggonan." Ia lalu menatap lumbung tua Dwi Sri Oranesu. Katanya pelan pada dirinya sendiri. Tapi ditarik balik. Sore itu, hujan turun, hanya sebentar, dan hanya di sekitar gudang. Warga melihatnya dengan heran. Awan gelap menggantung tepat di atas lumbung tua, menurunkan gerimis tipis yang membuat tanah di sekitarnya basah. Sawah-sawah di luar radius itu tetap kering. Karto berdiri di depan rumahnya, menatap fenomena itu dengan dada sesak. "Ngono kui opo ora kakehan," bisiknya. Malamnya, desa semakin sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, seolah alam sedang menahan napas. Di kejauhan, dari arah gudang, terdengar bunyi seperti orang menumbuk padi, tok, 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 padahal tidak ada aktivitas. Dan di tengah kesunyian itu, satu hal menjadi jelas bagi warga Kedungsono. Selama gudang itu terus hidup, tanah di sekitar mereka akan terus kehilangan daya. Sejak hujan turun, hanya di sekitar lumbung tua, warga desa Kedungsono mulai berbicara dengan suara lebih pelan. Bukan karena ada aturan, tapi karena ada rasa. Rasa seperti berada di rumah orang lain tanpa izin. Pagi itu, kabut tipis menggantung, rendah. Di sawah, Karto berjalan menyusuri pematang dengan langkah hati-hati. Tanah di bawah kakinya keras, tapi dingin. Ia jongkok, meremas segenggam lumpur yang tersisa. Tidak lengket, tidak hidup. "Wis, ora ana ambune," gumamnya. Tanah yang subur selalu punya bau hasamis, hangat, dan berat. Tanah ini tidak punya apa-apa. Seperti abu, di kejauhan, lumbung tua berdiri tenang. Kabut justru menghindarinya, seolah bangunan itu memiliki batas sendiri. Rumput di sekelilingnya tumbuh hijau, bahkan lebih hijau dari musim-musim sebelumnya. Karto berdiri lama, lalu menghela napas berat. Siang hari, Mbah Wiryo mengundang beberapa warga ke rumahnya. Tidak banyak, hanya petani yang sawahnya paling terdampak. Dan tentu saja Sastro. Ruang tamu rumah Mbah Wiryo sederhana. Lantai tanah yang disapu bersih, tikar pandan, dan bau kayu tua bercampur asap rokok linting. Sastro datang terakhir. Wajahnya tampak lelah, matanya cekung, kulitnya pucat, lungguh. "Stro," kata Mbah Wiryo pelan. Sastro duduk, menunduk. Tidak ada yang langsung bicara, hanya bunyi jam dinding tua berdetak pelan. Akhirnya, Mbah Wiryo membuka suara. "Kowe ngerti, ora, Stro?" katanya. Perlahan, yen lumbung iku dudu menggudang. Sastro mengangguk kecil. "Ngertos Mbah, lumbung iku omahe Dewi Sri," lanjut Mbah Wiryo. "Panggonan titipan kesuburan, dudu kanggo dikunci, dudu kanggo diperas." Karto ikut bicara. Suaranya bergetar. "Jen pansen enggono. Kenapa sawah-sawah kene mati Mbah?" Mbah Wiryo
menatapnya lama. Mergo kesuburane ora ilang, jawabnya lirih. Mong dipindah, ruangan terasa lebih dingin. Sastro mengepalkan tangan. Aku ora nyuwun iki mbah, Mbak. Wiryo tersenyum pahit. Niatmu mungkin orang ngono, tapi lumbungmu saiki urip yu. Sejak pertemuan itu, mimpi buruk mulai menyebar. Tidak hanya Raka, beberapa warga mengaku bermimpi tentang sawah luas yang mengering. Lalu, dari retakan tanah itu keluar butir-butir beras putih. Beras itu tidak jatuh, tapi melian, bergorak, satu arah ke lumbung tua. Seorang ibu menangis saat bercerita. Beras akeh tapi rasanya atem, Mbak, kayak nyedot. Anak-anak mulai enggan bermain dekat gudang. Mereka bilang tanah di sana dingin tapi panas. Kata yang tidak masuk akal, tapi membuat orang dewasa ikut merinding. Raka sendiri berubah semakin sering menyendiri. Ia duduk berjam-jam di depan rumah, menatap ke arah gudang. Kadang ia membawa segenggam beras, meremasnya, lalu membiarkannya jatuh ke tanah. Triati memperhatikan dari balik pintu. "Leh, ngapain kui?" tanyanya. Raka menoleh pelan. "Berasnya pingin bali bu." "Balik kemana?" Raka menunjuk ke arah sawah yang kering, ke tanah. Tapi tanahnya wis ora gelem. Shridy, ia mendekat, menggenggam tangan anaknya. "Kowe ojo ngomong ngono maneh." Roka menandok. "Tapi Raka krungu bu." "Krungu apa?" Raka terdiam lama. "Krungu beras nangis di lumbung tua." Sastro mulai mengalami hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Karung-karung beras yang disusun rapi sering berpindah posisi sendiri. Tidak jauh, tapi cukup terasa. Timbangan kadang menunjukkan berat lebih. Padahal isinya sama. Yang paling membuatnya gelisah adalah suara. Setiap malam Jumat, tepat setelah tengah malam, terdengar suara seperti orang menyapu lantai dengan ijuk. Padahal gudang terkunci dan tidak ada siapapun di dalam. Sastro pernah memberanikan diri masuk sendirian. Ia membawa senter. Cahaya putih menyapu dinding bata, karung-karung tinggi, dan lantai semen yang dingin. "Cukup," katanya pelan. "Akte Wisnu." Senter tiba-tiba berkedip. Di sudut gudang, sesaji yang ia letakkan beberapa hari lalu sudah hancur. Bunganya kering, padinya rapuh seperti abu daun di lenti. Ada jejak kecil, seperti jejak kaki anak-anak, tercetak samar di debu beras. Sastro mundur perlahan, napasnya tercekat. Mbah Wiryo kembali datang ke gudang suatu sore. Ia membawa dupa dan bunga setaman. Ia berdiri di depan pintu. "Tidak masuk, Dewi Sri," katanya pelan. "Menawi wonten lepat, nyuwun pangapunten." Angin berembus dari dalam gudang, padahal udara di luar panas. Mbah Wiryo menoleh ke Sastro. "Perjanjian kaya ngene, iki ora aiso, diputus mendadak." "Terus piye, Mbah?" Suara Sastro hampir pecah. Mbah Wiryo memejamkan mata. "Selama isi ana sing subur nang jerone, sing injaba bakal terus kekurangan. Sastro, terjiong, len, yentona, wis ora aiso menahi maneh." Lanjut Mbah Wiryo lirih. "Sing dijaluk bakal luwih cedak karo kowe." Kata-kata itu menghantam dada Sastro lebih keras daripada tamparan. Malam itu, Raka kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah gudang. Karung-karung beras menjulang seperti tembok. Dari selannya, keluar cahaya putih lembut. Tidak menakutkan tapi sedih. Sebuah suara perempuan terdengar. Lembut, tapi berat. "Kesuburan ora aiso disimpen diu." Raka ingin menjawab, tapi suaranya hilang. Saat ia terbangun, tangannya menggenggam segenggam beras. Tidak tahu dari mana asalnya. Saat warga mulai sadar bahwa lumbung tua bukan lagi bangunan mati. Saat Dewi Sri tidak marah, tapi menarik kembali titipannya. Dan saat Sastro mulai memahami bahwa kekayaan yang ia jaga terlalu rapat, pelan-pelan berubah menjadi utang yang harus dibayar dengan sesuatu yang lebih dekat daripada sawah. Sejak hari itu, Raka tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap malam, ia terbangun di jam yang sama antara pukul 2 dan 3 dini hari saat desa berada dalam sunyi paling dalam. Tidak ada suara ayam, tidak ada kendaraan, bahkan anjing-anjing pun jarang menggonggong. Seolah seluruh kedung sono sedang menahan napas. Sriati selalu terbangun beberapa menit setelahnya, bukan karena suara, tapi karena rasa. Rasa seperti ada yang berdiri di dekat ranjang,
Le, panggilnya pelan. Raka duduk, menatap lurus ke depan. Matanya terbuka, tapi tidak fokus. Kowe ngimpi maneh? Tanya Sriati sambil mengusap bahu anaknya. Raka mengangguk pelan. Good. Rame bu, rame piye? Ake sing mlaku, tapi ora ana sik. Sriati menelan ludah. Ojo diteruske, ibu. Neng kene. Raka akhirnya rebah kembali, tapi tangannya tetap menggenggam ujung selimut erat, seolah takut terlepas. Di siang hari, Raka terlihat sehat, tidak demam, tidak lemas. Namun, ada yang berubah. Nafsu makannya berkurang, dan setiap kali melihat nasi, ia selalu menatapnya lama sebelum menyentuh. Kenapa nasine ora dipangan? Tanya Sastro suatu pagi. Raka menggodok-gadok nasi di piringnya. Naisen abet pak. Sastro menggeniat abet pi maksud. Raka mengangkat bahu kecilnya. Kayak ngawa barang akeh. Kalimat itu membuat Sastro kehilangan selera makan. Gudang tetap beroperasi, tapi Sastro mulai mengurangi aktivitas. Truk-truk tidak lagi keluar sebanyak sebelumnya. Namun anehnya, stok beras tidak pernah berkurang. Seolah gudang itu mengisi dirinya sendiri. Beberapa kuli angkut mengundurkan diri. Mereka mengaku sering mendengar suara langkah kecil berlarian di atas karung. Sumpah pak, kata salah satu dari mereka. Kayak bocah dolanan. Sastro membayar mereka dan menyuruh pulang tanpa banyak tanya. Malam itu, ia kembali ke gudang. Sendirian, lampu senter menyapu lantai semen yang dingin. Udara di dalam terasa lembab, lebih mirip ruang bawah tanah daripada gudang beras. Sastro berjalan perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lantai, tapi karena pikirannya sendiri. Cukup, katanya pelan. Aku ora nambah. Suara gesekan terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Sastro berhenti. Dari sela karung, ada suara napas kecil, teratur, seperti anak yang sedang tidur. Raka, panggilnya refleks. Tidak ada jawaban. Namun di lantai, butir-butir beras mulai bergerak. Tidak melompat, tidak berhamburan. Mereka bergeser perlahan, membentuk garis tipis menuju sudut gudang Sastro mandar. Punggungnya menabrak karung. Aku wis mbayar, katanya dengan suara bergetar. Sawah-sawah wis tak balekat. Suara itu berhenti. Gudang kembali sunyi, tapi dinginnya tertinggal. Sementara itu, kondisi desa semakin memburuk. Tanah tidak hanya gagal panen, tapi mulai retak permanen. Bahkan rumput liar sulit tumbuh. Sumur-sumur dangkal menyusut. Karto duduk di depan rumahnya, menatap sawah yang kini seperti tanah mati. Rasanya kayak dikuras pelan-pelan, katanya pada Mbah Wiryo. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Mergo sing jupuk ora mengberas. Apa maneh Mbah? Mbah Wiryo menatap ke arah rumah Sastro. Garis. Karto tidak bertanya lagi. Kata itu sudah cukup berat. Raka mulai jarang keluar rumah. Ia lebih sering duduk di kamar menyusun butir beras di lantai. Ia membuat pola melingkar, rapi, seolah mengikuti aturan tertentu. Sriati memperhatikannya dengan perasaan campur aduk. Le, ngopo disusun kayak ngono? Raka menoleh. Biar ora tumpah bu. Tumpah kemana? Raka lantai. Ke aku. Sriati berlutut, memeluk anaknya erat-erat. Ojo ngomong ngono, kowe anak. Raka membalas pelukan itu, tapi tubuhnya terasa lebih ringan dari biasanya. Suatu malam, hujan turun lagi. Hanya satu rumah yang basah. Rumah Sastro, atapnya menetes, halaman berlumpur, sementara rumah tetangga tetap kering. Sastro berdiri di teras, basah kuyup, menatap langit. Mono, iki, adil ta? Tanyanya lirih. Dari dalam rumah, Raka berdiri di ambang pintu, memandangi hujan. Pak, katanya pelan. Hujannya salah alamat. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari hujan dingin. Mbah Wiryo akhirnya datang ke rumah Sastro malam itu. Ia duduk berhadapan dengan Sastro, ditemani lampu taplok kecil. Perjanjian iki orang jaluk pati, kata Mbah Wiryo. Sing dijaluk yaiku sing iso neruske. Sastro menatapnya dengan mata merah. Mbah, yen aku nutup gudangah? Mbah Wiryo menggeleng pelan. Sing wis dipindah. Ora iso langsung bali. Ana imbange. Imbange apa? Mbah Wiryo menatap ke arah kamar Raka. Sing paling subur neng omahmu. Sastro menunduk.
Bahunya bergetar. Malam semakin larut. Raka kembali terbangun. Kali ini, ia berjalan keluar rumah tanpa kakinya melangkah ringan, seolah sudah hafal jalannya. Ia berhenti di depan lumbung tua. Pintu gudang terbuka sedikit. Udara hangat menyambutnya, seperti pelukan. Di dalam, beras-beras tersusun rapi, berkilau lembut di bawah cahaya lampu redup. Raka melangkah masuk, dan untuk pertama kalinya, gudang itu terasa lengkap, saat perubahan tidak lagi terjadi di sawah atau gudang, melainkan di dalam tubuh seorang anak. Saat kesuburan mulai mencari wadah baru yang masih hidup, dan saat Sastro perlahan menyadari bahwa pesugihan ini tidak membunuh tapi menggigit, lebih kejam, karena tidak memberi akhir. Pagi di desa Kedungsono datang tanpa tanda kehidupan. Tidak ada embun di daun, tidak ada burung yang bertengger di pematang, bahkan suara serangga pun lenyap, seolah tanah telah kehilangan alasan untuk bernapas. Karto berdiri di sawahnya sejak subuh. Ia tidak membawa cangkul, tidak membawa benih. Ia hanya berdiri, menatap hamparan tanah yang kini berwarna pucat keabu-abuan. Ia berlutut, menyentuh tanah itu dengan telapak tangan, dingin, keras, tidak ada rasa apapun. "Wis mati," katanya. Pelan, tenang, mati. Ia menampar tanah itu sekali. Debu tipis terangkat, lalu jatuh lagi tanpa bekas. Hari itu, tidak satu pun petani turun ke sawah. Tidak ada yang perlu dikerjakan. Semua sudah selesai. Bahkan sebelum dimulai di balai desa, warga berkumpul tanpa undangan resmi. Tidak ada rapat, tidak ada keputusan. Mereka hanya duduk, menunggu seseorang bicara. Namun tidak ada yang berani memulai. Akhirnya, Karto berdiri. "Wis ora aiso diteruske," katanya lirih tapi tegas. "Sawahku mati, Dudu gagal panen maneh. Mati." Beberapa warga mengangguk, ada yang menunduk, ada yang menahan tangis. Sing isih urip menggudang Sastro, lanjut Karto. "Lan kuwi ora lumrah." Nama itu menggantung di udara seperti bau busuk. Tidak ada yang langsung menyalahkan, tapi semua tahu arah pembicaraan sudah jelas. Sastro tidak datang ke balai desa hari itu. Ia duduk di rumah, memandangi Raka yang tertidur di sofa. Napas anak itu teratur, wajahnya tenang, terlalu tenang. Tubuh Raka terasa lebih ringan setiap kali Sastro mengangkatnya, seolah sebagian dari dirinya sudah tidak sepenuhnya berada di sana. Sriati duduk di samping, matanya sembab. "Mas," katanya pelan. "Raka ora lara, tapi kok kaya?" "Aduh." Sastro tidak menjawab. Ia hanya menatap tangan anaknya yang kini terasa dingin meski cuaca panas. "Mas," Sriati mengulang. "Iki beneran aiso mandek?" Sastro menelan ludah. "Entuk rejeki sing ora tak jaluk," jawabnya lirih. "Saiki jaluk." Dibalik di lumbung tua, keanehan semakin terasa nyata. Karung-karung beras tidak pernah berkurang, meski distribusi sudah dihentikan hampir seminggu. Bahkan jumlahnya terasa bertambah. Yang dulu cukup kini terasa sempit. Gudang itu seperti mengembang dari dalam. Mbah Wiryo datang sendirian sore itu. Ia berdiri di depan pintu gudang, membawa tongkat kayunya. "Dewi Sri," katanya pelan. "Tanah wis ora aiso dadi tumbal maneh." Angin berembus dari dalam gudang, hangat, membawa bau beras yang kuat. Mbah Wiryo mengangguk pelan, seolah mendengar jawaban. "Yo," lanjutnya. "Saiki wis beda." Raka mulai demam malam itu. Bukan demam panas, tapi dingin. Tubuhnya menggigil meski diselimuti. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Sriati memeluknya erat. "Le, kau krungu ibu ora?" Raka mengangguk pelan. "Sakit di mana?" tanyanya dengan suara pecah. Raka mengangkat tangannya, menempelkan telapak ke dada ibunya. "Ning kene," katanya lirih. Berat, Sastro berdiri di ambang pintu kamar. Kakinya gemetar. "Raka," panggilnya. "Pak Kene." Raka matanya berkokok-kokok. "Pak," katanya pelan baru beres orang muat. Kalimat itu membuat jantung Sastro seakan berhenti. Malam itu, hujan turun deras. Bukan hanya di rumah Sastro, bukan hanya di gudang, tapi hanya di satu jalur dari lumbung tua menuju rumah Sastro, seperti sungai kecil dari langit.
Warga yang melihatnya dari kejauhan hanya bisa terdiam. Tidak ada yang berani mendekat. Air hujan itu tidak mengalir ke sawah. Ia berhenti di halaman rumah Sastro, meresap ke tanah yang sudah lama kering. Namun tanah itu tidak berubah, tetap mati. Sastro akhirnya datang ke balai desa. Keesokan paginya, wajahnya pucat, matanya merah, tubuhnya seperti orang yang tidak tidur. Berhari-hari, aku ngerti kowe kabeh nesu, katanya pelan. Lan aku, ora aiso mbantah. Tidak ada yang memotong, semua menunggu. Aku ora, mateni sopo-sopo. Lanjutnya, ora ana getih, nanging aku salah. Karto berdiri. Saiki sing dadi tumbal sopo, Stro? Sastro menunduk lama. Anakku, suasana balai desa membeku. Raka semakin sering mengigau. Ia menyebut engke-engka yang tidak dimengerti siapapun. Kadang ia menyebut nama sawah, nama petani, seolah mengingat satu persatu kesuburan yang diambil. Pak Samin, Pak Karto, sawah wetan, gumamnya pelan. Sriati menangis dalam diam. Tubuh Raka tidak kurus, tidak lemah, tapi setiap hari terasa semakin kosong, seolah isinya dipindahkan sedikit demi sedikit. Mbah Wiryo kembali ke rumah Sastro malam itu. Wis entek, katanya pelan. Saiki gantine wong. Sastro mengangguk. Air matanya jatuh. Aku siap, katanya. Yen kudu aku. Mbah Wiryo menggeleng perlahan. Dudu kowe sing dipilih. Terus sopo? Mbah Wiryo menatap ke arah kamar Raka. Sing paling resik, sing durung tahun jupuk. Sastro jatuh berlutut. Malam itu, lumbung tua mengeluarkan suara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Bukan gesekan, bukan langkah, melainkan tarikan napas panjang, seperti makhluk besar yang akhirnya merasa kenyang. Dan di saat yang sama, Raka tertidur pulas, lebih pulas dari sebelumnya. Terlalu pulas. Raka tidak meninggal. Itulah yang paling membuat semua orang bingung dan takut. Pagi itu, Sriati terbangun dengan perasaan aneh. Rumah terasa terlalu sunyi, tidak ada suara ayam, tidak ada suara kendaraan, bahkan suara dedaunan pun seolah tertahan. Ia bergegas ke kamar Raka. Anaknya terbaring rapi di atas kasur, selimut menutup hingga dada, wajahnya pucat, tapi tidak seperti orang sakit. Napasnya teratur, pelan, hampir tidak terdengar. Panggil Sriati sambil menyentuh keningnya. Dingin, bukan dingin demam, tapi dingin seperti menyentuh lantai semen di gudang. Sriati menjerit, memanggil Sastro. Sastro datang berlari. Ia berdiri kaku di sisi ranjang, menatap anaknya lama. Raka, katanya, pelan. Pak Neng kene. Tidak ada jawaban, namun dada Raka naik turun. Ia hidup, jelas hidup. Tapi kok rasanya beda? Bisik Sriati sambil menangis. Sastro menutup mata. Iyo, katanya lirih. Wis mulai. Kabar tentang Raka cepat menyebar. Bukan karena Sastro bercerita, tapi karena perubahan itu terasa sampai keluar rumah. Udara di sekitar rumah Sastro menjadi lebih sejuk. Tanah halaman yang sebelumnya mati kini sedikit lembab. Meski tidak ada hujan, rumput kecil mulai tumbuh. Warga memperhatikannya dari kejauhan. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan rasa bersalah, Karto berdiri di tepi jalan, menatap halaman rumah Sastro. Tanahku mati, gumamnya. Tapi pekarangane urip maneh. Mbah Wiryo berdiri di sampingnya. Kesuburan ora ilang, katanya pelan. Mung pindah wadah. Wadani saiki, bocah kuwi. Mbah Wiryo mengangguk. Raka terbangun sore hari. Matanya terbuka perlahan, bening, tapi ia menatap lenggit-langget rumah, lalu menoleh ke arah ibunya. Ibu, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Sriati langsung memeluknya. Ibu neng kene le. Raka mengerjap. Ibu abot. Sriati membeku. Abot pie. Raka mengangkat tangan kecilnya, menyentuh dada sendiri. Ning kene. Akeh. Sastro mendekat. Akeh apa le? Raka menatap ayahnya lama. Akeh sawah. Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin dingin. Sejak hari itu, Raka tidak bisa jauh dari lumbung tua. Bukan karena dipaksa, tapi karena tubuhnya sendiri selalu mengarah ke sana. Jika ia dibawa menjauh, ia akan gelisah, menangis tanpa suara, dan napasnya menjadi berat. Mbah Wiryo akhirnya berkata jujur. Bocah iki saiki dadi pengikat,
katanya. Yen ado saka gudang, imbang ngegoyah. Terus kudu piye mbah? Tanya Sastro putus asa. Mbah Wiryo menatap gudang dari kejauhan. Dideketke, tapi ojo dileboke. Raka sering duduk di depan pintu gudang, di bawah naungan atap tua. Iya, tidak bermain, tidak berbicara. Ia hanya duduk, menatap tanah, sesekali menggenggam butir beras yang jatuh. Anehnya, sejak itu, beras di dalam gudang tidak lagi bertambah. Jumlahnya stabil. Namun setiap karung terasa lebih berat. Kuli angket tiang masih tersisa mengeluh. "Pak, rasanya kayak ngawa banyu," kata salah satu dari mereka. "Berat, tapi aizin ora nambah." Sastro hanya mengangguk. Ia tahu, berat itu bukan sekadar beras. Malam Jumat berikutnya, kejadian yang paling ditakuti akhirnya terjadi. Raka terbangun dan berjalan menuju gudang. Tanpa suara, tanpa ragu, Sastro mengikutinya dari jauh. Jantungnya berdegup keras. Pintu gudang terbuka sedikit. Udara hangat menyembur keluar, bercampur bau padi matang. "Raka," bisik Sastro. "Mandek, Le." Raka berhenti. Ia menoleh pelan. "Pak," katanya lirih. "Wis kebak apa?" Raka gudang ning jeron wis kuk. Sastro menelan ludah. "Terus kopai?" Raka tersenyum tipis. "Aku isi Ana." Jawaban itu tidak membuat Sastro lega. Di dalam gudang suara gesekan kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda, lebih tenang, seperti sesuatu yang sedang ditata ulang. Beras-beras tidak lagi bergerak liar. Mereka diam, rapi, tertib. Gudang itu tidak lapar lagi. Keesokan paginya, warga melihat perubahan besar. Sawah tetap mati. Tidak ada panen. Tidak ada air yang cukup. Tapi tanah tidak lagi. Semakin rusak. Retakan berhenti melebar. Seolah alam berkata, "Cukup sampai di sini." Namun harga dari cukup itu jelas terlihat. Raka tidak lagi seperti anak-anak lain. Ia jarang tertawa. Emosinya datar. Seperti sawah yang sudah dipanen terlalu sering. Triati memeluknya suatu sore. "Kowe pengin dolanan, Le?" tanyanya. Raka menggeleng pelan. "Raka wis kebak dolanan." "Kebak piye?" "Kie? Kebak wong liyo." Triati menangis tanpa suara. Mbah Wiryo akhirnya menyampaikan hal yang selama ini ia tahan. "Bocah iki ora bakal mati," katanya pelan pada Sastro. "Tapi yurip ora maneh, dadi duwe keju." Sastro mengangguk. Air matanya jatuh. "Aku ngerti, Lan. Yen suatu dina gudang kui ilang," lanjut Mbah Wiryo, "bocah iki bakal melu ilang." Sastro memejamkan mata. Malam itu, Sastro duduk sendirian di depan gudang. Ia menyentuh dinding bata tua yang kini terasa hangat. "Wis cukup," katanya lirih. "Aku ora jaluk tambah." Angin berembus pelan dari dalam. Tidak ada jawaban. Namun untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Sastro merasa gudang itu tidak lagi menarik sesuatu. Ia hanya menjaga. Saat tumbal tidak mati, tapi hidup sebagai wadah. Saat kesuburan tidak lagi mengalir bebas, melainkan terkunci dalam tubuh seorang anak. Dan saat Sastro menyadari bahwa penebusan bukan selalu berupa kematian, melainkan kehidupan yang harus ditanggung selamanya. Jika kamu siap, kita tinggal satu langkah menuju akhir. Tidak ada perayaan saat segalanya berakhir. Tidak ada hujan besar yang menyelamatkan sawah. Tidak ada teriakan penyesalan. Tidak ada doa yang langsung dijawab. Akhir di desa Kedung Sono datang pelan, seperti kabut pagi yang turun tanpa suara. Bulan setelah kejadian, Raka menjadi pengikat. Warga mulai terbiasa dengan kenyataan baru. Sawah tetap tidak menghasilkan panen seperti dulu. Tanah memang tidak semakin rusak, tapi juga tidak kembali subur. Padi bisa tumbuh, namun pendek dan jarang, cukup untuk makan sendiri. Tidak lebih. Desa tidak mati, tapi juga tidak hidup sepenuhnya. Karto kini menanam singkong dan jagung, tanaman yang tidak menuntut banyak. Ia sudah berhenti berharap, sing penting isi aiso mangan, katanya suatu sore. Namun setiap kali ia menoleh ke arah lumbung tua, dadanya selalu terasa sesak. Lumbung tua tidak lagi beroperasi. Tidak ada truk, tidak ada kuli angkut, tidak ada timbangan. Gudang itu dikunci rapat.
Pintu kayunya ditutup dengan palang besi tua. Namun anehnya, warga sering merasa gudang itu tidak benar-benar tertutup. Dindingnya terasa hangat jika disentuh. Udara di sekitarnya selalu sedikit lebih lembab. Dan di malam hari, kadang terdengar bunyi pelan, seperti orang bernapas sangat dalam. Mbah Wiryo pernah berkata, "Sing urip ora mesti mlaku. Kadang menunggu." Raka masih hidup. Itu fakta yang paling sulit diterima oleh semua orang. Ia tumbuh, tapi tubuhnya sehat, tidak kurus, tidak sakit-sakitan, namun sorot matanya selalu tenang, terlalu tenang untuk anak seusianya. Ia jarang berbicara. Jika bicara, kata-katanya pendek dan terasa berat. Suatu sore, Triati duduk bersamanya di halaman. "Koe pengen sekolah maneh, Le?" tanyanya pelan. Raka menatap tanah. "Sekolah ora iso ninggol gudang." "Kenapa?" Raka mengangkat bahu. "Nanti kebak." Triati menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke tanah yang mulai ditumbuhi rumput kecil. Sastro semakin tua. Rambutnya memutih lebih cepat dari seharusnya. Tubuhnya membungkuk, seolah memikul beban yang tidak terlihat. Setiap pagi dan sore, ia selalu berjalan ke depan lumbung tua. Ia tidak masuk. Ia hanya duduk di bangku kayu, menatap pintu gudang yang tertutup. Kadang ia berbicara sendiri. "Aku wis mandek," katanya lirih. "Aku orang jaluk maneh." Gudang tidak menjawab, tapi juga tidak menuntut lagi. Suatu malam, Mbah Wiryo datang terakhir kalinya ke rumah Sastro. Ia berjalan pelan, tongkatnya mengetuk tanah dengan ritme yang berat. "Waktuku wis ora suwe," katanya, pelan sambil duduk. Sastro mengangguk. "Aku ngerti, Mbah." Mbah Wiryo menatap ke arah lumbung tua. "Sing kowe lakoni iki dudu pesugihan sing mateni," katanya. "Nanging sing kaya ngene iki luwih suwe hukumane." Sastro menunduk. "Anakku isih urip," potong Mbah Wiryo. "Nanging dudu mengkanggo awak diu." Mbah Wiryo lalu menatap Sastro dalam-dalam. "Ojo nganti gudang kui ilang." Sastro terkejut. "Kenapa, Mbah?" "Yen omah ilang," jawab Mbah Wiryo lirih, "sing dadi isin bakal golek panggonan anyar." Dan sebelum Sastro sempat bertanya lebih jauh, Mbah Wiryo pamit. Itu pertemuan terakhir mereka. Beberapa minggu setelah Mbah Wiryo meninggal, hujan turun merata di Kedung Sono. Bukan hujan deras, bukan hujan penyelamat, hujan biasa. Sawah menyerap airnya, tapi hasilnya tetap sama. Tidak subur, tidak mati, seimbang dalam kekurangan. Warga bersyukur dengan cara mereka sendiri. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Raka terbangun dari tidurnya dan duduk di ranjang. Ia menatap ke arah gudang. Meski jaraknya cukup jauh, Sastro yang terbangun karena firasat buruk segera menghampirinya. "Leh, kenapa?" Raka menoleh pelan. "Gudangnya kebelet." "Kebelet apa?" Raka berpikir sejenak, ambegan. Sastro merinding. Mereka berjalan bersama menuju lumbung tua. Malam sunyi, tidak ada angin. Saat Sastro menyentuh pintu gudang, ia merasakan getaran halus, seperti dada yang naik turun. "Pak," kata Raka lirih, "aku ora lara." Sastro menelan ludah. "Aku ngerti, tapi aku ora iso lunga." Sastro berlutut di depan anaknya. "Pak sing salah." Raka menggeleng pelan. "Salah ora iso dibalik, mung iso dijaga." Pintu gudang tidak pernah dibuka lagi malam itu. Namun sejak saat itu, suara dari dalam gudang tidak pernah terdengar lagi. Tidak ada gesekan, tidak ada napas, tidak ada gerakan. Lumbung tua kembali diam, terlalu diam. Tahun-tahun berlalu. Raka tumbuh, dewasa, tapi tidak pernah meninggalkan Kedung Sono. Ia tinggal di rumah yang sama, berjalan di jalur yang sama, dan setiap hari melewati lumbung tua, ia menjadi penjaga. Tanpa pernah disebut begitu, orang-orang desa menghormatinya dengan cara diam. Tidak ada yang berani bertanya terlalu banyak. Anak-anak kecil dilarang bermain dekat gudang, bukan karena takut, tapi karena tidak ingin mengambil lebih dari yang seharusnya. Sastro meninggal dengan tenang di suatu pagi. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada tanda-tanda buruk. Ia dimakamkan di pemakaman desa, dekat sawah yang dulu paling subur. Raka berdiri lama di pusara ayahnya. "Pak,"
katanya pelan. Aku isih jaga, angin berembus lembut. Lumbung tua masih berdiri sampai sekarang. Di peta, bangunan itu tidak lagi tercatat sebagai gudang aktif. Di cerita warga, tempat itu jarang disebut, namun semua orang tahu keberadaannya. Dan semua orang di Kedung Sono memahami satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Kesuburan tidak bisa dimiliki, dan jika titipan itu dipaksa tinggal terlalu lama, ia akan meminta wadah yang bernapas, bukan darah, bukan kematian, melainkan hidup yang terikat.